Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kawan-kawan semua, minta tolong perhatiannya, tolong diperhatikan bila mana nanti kawan-kawan ada pertanyaan terkait presentasi yang akan kami bawakan. Presentasi yang akan kami bawakan terkait analisis foodborne outbreak pada murid sekolah dasar di Bantul, Yogyakarta tahun 2023, studi kasus keracunan pangan. Nah, sebelum kita lanjut ke pematerian, alangkah baiknya kita kenalan lebih lanjut kepada yang akan mempresentasikan. Kalau saya Denis Hadi Hidayat dengan NPM 027. Saya Muhammad Yusuf Firdaus dengan NPM 029. Saya Muhammad Bekar dengan NPM 029. Saya Rika Muhammad dengan NPM 023. Saya Muhammad dengan NPM 019. Nah, sebelum lebih baik mempertingkat waktu, langsung saja ke pematerian. Langsung saja. Baik, untuk ringkasan kasus. Nah, telah terjadi kejadian luar biasa, yaitu keracunan pangan, tepatnya di SD Bantul, Yogyakarta. Sebanyak 150 orang dari 340 orang mengalami pusing, mual dan muntah setelah mengkonsumsi bakso di kantin. Nah, kasus ini termasuk common source outbreak dengan penyebab utama diduga bakteri Salmonella spp. Faktor yang memicu terjadinya keracunan pangan di SD Bantul ini, yang pertama, ada penyimpanan bakso tanpa pendinginan. Yang kedua, pemanasan ulang tidak sempurna. Ketiga, penggunaan air kotor keran. Dan yang keempat, kontaminasi silang saat pengolahan. Tidak ada kematian, namun kejadian ini menegaskan pentingnya pengawasan keamanan pangan sekolah, pelatihan higien sanitasi penjual, serta edukasi pelatihan hidup bersih sehat bagi siswa dan guru. Nah, kawan-kawan bisa kita lihat yang telah dijelaskan oleh kawan kami bahwa penyebab utama dari kasus ini ada 4 poin. Yang pertama ada penyimpanan bakso, ada pemanasan ulang tidak sempurna, ada penggunaan air keran kotor, dan juga kontaminasi. Terus juga di zona ini setelah kami lihat tidak ada kasus kematian. Nah, untuk penyebab utama dari kasus keracunan di SD Bantul Yogyakarta ini itu diduga dari bakso yang mungkin diduga terkontaminasi. Bisa dilihat dari tabel bahwasanya bakso itu memiliki rasio resiko 1,49 lebih tinggi dibanding makanan lain, dan siswa yang mengkonsumsi bakso ini memiliki resiko keracunan 1,49 dibanding siswa yang tidak mengkonsumsi bakso tersebut. Nah, pola ini menunjukkan epidemi komunitas atau keracunan yang bersumber dari sumber makanan yang sama. Nah, bakso ini diduga tercemari oleh Salmonella spp, yang dimana dilihat dari gejala-gejala yang muncul pada siswa seperti mual, muntah, diare, melase, dan lain-lain, dan juga masa inkubasi di mana si siswa itu keracunan, dan masa inkubasi patogen beberapa patogen itu ada kecocokan. Bisa dilihat dari tabel diagnosis yang menunjukkan bahwa masa inkubasi itu kan rata-rata masa inkubasi yang keracunan itu 15 jam. Itu sesuai dengan 2 patogen yaitu E. coli dan Salmonella yang berkisar 12 sampai 36 jam dan 48 jam. Akan tetapi gejala-gejala yang muncul pada siswa itu lebih cocok ke Salmonella, seperti mual, muntah, pusing itu lebih konsisten ke Salmonella. Jadi dapat disimpulkan bahwa bakso ini terkontaminasi oleh Salmonella. Meskipun sudah melakukan hasil uji, namun hasil uji itu tidak reliable karena hasil uji itu baksonya bukan bakso yang pada saat kejadian diuji, tapi baksonya yang diuji bakso yang dibuat setelah keracunan tersebut. Jadi kan keracunannya itu tanggal 2 Februari. Nah, sedangkan bakso yang diuji lab itu bakso yang dibuat tanggal 3 Februari. Jadi sampel bakso berdasarkan keracunan dan pada saat yang diuji itu berbeda. Jadi hasilnya tidak bisa diandalkan. Nah, dari beberapa indikator tersebut untuk menentukan patogen penyebab keracunan ini itu dilihat bukan dari hasil uji lab, akan tetapi dari uji analisis faktor risiko, uji analisis epidemiologis, dan uji analisis masa inkubasi. Dan terjadi kecocokan bahwa Salmonella adalah penyebab utama dari keracunan atau komunitas tersebut. Nah, lanjut ke tema sederhana bahwa kita temukan untuk kasus awal terjadinya itu pada pukul 9
tanggal 22 Februari. Nah, pada awalnya itu pada sekitar jam 15 WIB dilakukan memasak, lalu pada pukul 21 dilakukan memasak ulang. Jadi pemasakannya itu dilakukan 2 kali. Terus juga kasus pertama ini muncul pada jam 9 tanggal 2 Februari. Nah, puncaknya itu pada jam 3 sekitaran 40 kasus keracunan. Nah, hal ini menunjukkan masa inkubasi ini singkat 12 sampai 18 jam. Terus juga setelah puncak kasus ini pada jam 3 jumlah penderita mulai menurun tajam. Pada pukul 15.00 dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk mencari sumber penyebab. Jadi pada jam 15.00 itu langsung dilakukan uji terkait mencari sumber apa sih penyebab terjadinya keracunan. Itu juga tidak ditemukan kasus baru, wabah dinyatakan berhenti. Jadi setelah itu pada 4 sampai 5 Februari ini setelah dilakukan uji lagi tidak ada kasus baru. Jadi kasusnya itu selesai pada tanggal 4 sampai 5 Februari. Terus ada dugaan jalur kontaminasinya yang pertama itu dari daging sapi mentah. Kenapa daging sapi mentah? Karena kan daging sapi di bakso itu bahan baku utamanya daging sapi ya. Jadi bisa aja dari daging sapinya bisa dari si daging sapi yang bawa bakteri salmonella, terus juga dari si sapi yang sudah terinfeksi atau juga dari alat pas pemotongannya. Terus yang kedua itu ada pas proses produksi di rumah pemasok. Nah, waktu dilakukan penyelidikan itu ternyata sekitar lingkungan rumah produksinya tuh banyak kandang hewan, terus juga banyak sampah-sampah yang kayak bertebaran gitu sekitar rumah pemasoknya. Terus bakso direbus 2 kali lalu didinginkan dengan kipas. Nah, kan bakso kan direbus ya, sebelum didinginin, sebelum disimpan itu harus didingin dulu biar nggak ini. Nah, pas di proses ini tuh bisa aja dia tuh terkena kontaminasi silang dari si udaranya, soalnya kan pas didingin itu nggak ditutup, jadi cuma pakai kipas doang ditebar gitu. Nah, terus selanjutnya bisa disimpan dalam jumlah besar di lemari es. Nah, pas proses penyimpanan ini si baksonya itu disimpan di wadah yang besar tapi dalam cuma pakai 1 wadah doang, jadi banyak banget jumlahnya. Jadi itu bisa aja si mikroba yang ada di baksonya tuh berkembang biak, soalnya pendinginannya nggak merata. Terus bakso dipanasin ulang di kantin sekolah. Jadi sebelum si baksonya disandingin ke siswa, itu tuh dipanasin ulang. Jadi si proses pemanasannya tuh suhunya tuh kurang aman. Jadi bisa aja si mikroba yang udah ada di baksonya, masih ada di baksonya, dia nggak kebunuh lagi waktu proses pemanasan. Nah, terus habis itu baksonya dikonsumsi siswa, terus siswa mengalami gejala tuh 1 sampai 14 ya segitu. Terus baru siswa mengalami gejala kayak mual, muntah, pusing kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada langkah pencegahannya. Yang pertama itu ada peningkatan keamanan pangan di kantin. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan dengan cara memberikan pelatihan higienis dan sanitasi kepada para penjual di kantin, seperti cara cuci tangan yang baik dan benar, pengelolaan air bersih, dan juga pencegahan kontaminasi silang yang mengacu pada BPOM dan WHO. Selain itu, pengawasan pada suhu penyimpanan dan proses pemanasan ulang juga penting dilakukan, seperti halnya pada bakso yang tadi. Bakso itu kan harus disimpan di suhu minimal 4 derajat Celcius dan suhu minimal 70 derajat Celcius untuk pada saat proses pemanasan ulang. Selain itu, penerapan good manufacturing practice atau hazard analysis critical control point yang sederhana bisa juga dilakukan di sekolah dengan cara penetapan titik pengendalian kritis pada saat proses penyimpanan, pemasakan maupun pada saat proses pemanasan ulang. Nah, yang kedua itu ada pengawasan dan evaluasi oleh pihak kesehatan sekolah. Nah, kualitas air dan bahan pangan di sekolahnya itu harus diperiksa secara rutin tiap 3 bulan sekali oleh dinas kesehatan maupun oleh puskesmas. Selain itu, selain itu sekolah juga harus bisa menjamin bahwa si bahan pangannya itu berasal dari produsen pemasok yang sudah bersertifikat. Nah, yang terakhir itu ada edukasi PHBS untuk siswa dan guru. Nah, selain intervensi pada pengolahan pangan yang tadi, edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat untuk siswa dan guru juga penting dilakukan untuk pencegahan. Nah, edukasi itu bisa dilakukan dengan kegiatan yang interaktif seperti simulasi cuci tangan, penyuluhan jajanan sehat maupun mengadakan kompetisi poster
tentang keamanan pangan. Nah, guru sama tenaga pendidik juga bisa menjadi role model untuk kegiatan edukasi PHBS ini. Selain itu, komite sekolah dan PKS juga bisa berkontribusi aktif untuk membantu mengawasi perilaku konsumsi siswa di kantinnya. Dengan demikian, peningkatan keamanan pangan itu nggak hanya berfokus di perubahan pola produksinya aja, tapi juga di perilaku konsumsi siswanya juga harus ditinjau. Nah, itu barangkali kawan-kawan yang telah kami berikan, barangkali dari kawan-kawan semua ada pertanyaan atau sanggahan terkait materi yang telah kami berikan. Boleh, Pak Tasbih. Izin bertanya, kan tadi tuh disebutin ya kalau kasus itu tuh common, termasuk common yang bersumber dari bahasa yang terkontaminasi salmonella. Nah, gimana biar memastikan bahwa bakso itu tuh benar-benar dari common source? Jika hanya menggunakan risk ratio aja tanpa uji analisis lanjutan. Nah, barangkali dari kawan-kawan semua, kita tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Barangkali dari kawan-kawan semua ada pertanyaan lagi. Barangkali tidak ada ya, mungkin. Barangkali pertanyaan dari kawan-kawan kita Tasbih bisa langsung dijawab. Nah, mungkin rasio resiko yang tinggi itu nggak cukup ya buat memastikan si bakso itu sebagai common source, tapi penelitian dari jurnal itu nggak hanya pakai itu doang, nggak mengandalkan itu doang. Si peneliti juga melakukan analisis, tadi juga dijelasin analisis epidemiologi lengkap, terus bisa dengan eliminasi makanan lain, terus wawancara korban, serta investigasi ke proses produksi rumah bakso. Dan semua bukti itu konsisten mengarah kalau kontaminasi ini itu terjadi pada konsumsi bakso. Mungkin tambahan. Izin menambahkan, benar kata Mana tadi bahwasanya RR itu tidak menjadi bukti kuat bahwa ini kontaminasi. Kita di jurnal melakukan 4 uji. Yang pertama itu uji epidemiologis, yang itu yang tadi yang rasio. Yang kedua itu uji eliminasi sumber. Karena asalnya itu makanan ikan itu banyak. Dalam jurnal juga dicantumkan beberapa makanan, akan tetapi yang dibawa PPT cuma ini, soalnya ini memiliki resiko yang paling tinggi, itu lebih dari 1 kan. Nah, terus yang ketiga itu melakukan analisis produksi yang tadi ya faktor-faktor keracunan, faktor yang yang keempat itu uji lab. Nah, untuk uji lab itu udah diandalkan, soalnya uji labnya itu bukan bakso yang awal keracunan, jadi bakso nanti yang hari berikutnya dicek, jadi kan nggak bisa diandalkan, kan beda sama bakso. Jadi pas 3 uji analisis itu selain uji lab itu yang paling cocok salmonella. Jadi disimpulkan salmonella dan termasuk pemain. Nah, barangkali tidak ada pertanyaan lagi ataupun sanggahan dari kawan-kawan, telah kita simpulkan bahwa ALB keracunan makanan di SD Kabupaten Bantul pada Februari 2023 itu menyerang 150 dari 344 siswa dengan bakso kantin sebagai sumber resiko tertinggi. Terus juga gejala utamanya itu ada pusing, muntah, dan mual-mual yang mengarah pada dugaan salmonella. Dan juga pemicunya meliputi penyimpangan makanan, pemanasan ruang yang kurang baik, terus juga kontaminasi silang, terus juga pencegahan fokus pencegahannya pada higienis kantin, pelatihan pedagang, terus juga monitoring suhu, dan juga menerapkan GMP atau Good Manufacturing Practice, terus juga edukasi PHBS serta pengawasan rutin sekolah, dinkes, dan juga puskesmas. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan ataupun berikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.